Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saimin wa saimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali di sesi Ramadan al-Mubarak. Tengah-tengah aktivitas kita berpuasa, kita mengharap mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan ridho dan barakahnya untuk kita. Kali ini kita akan bicara tentang fadilah puasa di bulan suci Ramadan. Saimin muslimat, saimin wa saimat rahimakumullah. Ada banyak fadilah atau keutamaan ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi secara umum fadilah ini bisa kita tarik dari dua sisi atau dua aspek. Yang pertama fadilah atau keutamaan dari sisi lahiriah, yang kedua dari sisi batiniah. Apa dari sisi lahiriah? Yang pertama, mari kita simak hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata atau bersabda untuk kita semua, sumu tasihhu, puasalah kalian, tasihhu, niscaya kalian akan sehat. Meskipun hadis ini pendek, tapi nyaris apa yang dikatakan Rasulullah sangat benar. Kenapa? Ketika hadis ini kita amalkan dengan konsep atau praktek puasa, maka apa yang pertama kali kita rasakan dari puasa? Pertama, secara lahiriah kita diatur tentang bagaimana cara kita mengatur pola makan kita. Di mana manfaatnya atau faedahnya? Kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, betapa manusia banyak terjangkiti oleh penyakit justru disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, dan salah satunya adalah pola makan dan pola minum yang tidak teratur. Mari kita jujur kepada diri kita. Sebelum Ramadan, betapa kita sering mengkonsumsi apapun, makanan apa saja kita masukkan, kita konsumsi, minuman apa saja kita makan dan kita minum, dimanapun, kapanpun, hampir nyaris kita pola makan dan minum kita nggak teratur. Maka pola-pola seperti ini sesungguhnya yang rentan menyebabkan terjadinya atau terjangkitnya penyakit pada diri kita. Puasa sesungguhnya memberikan satu faedah besar. Jaga pola makanmu, jaga pola minummu, karena dari situ engkau akan mendapatkan kesehatan. Ini dari standar pertama faedah yang kita rasakan. Yang kedua, faedah yang kedua dari kenapa kita menjaga pola makan kita, pola minum kita. Puasa yang kita ketahui secara syariat fikihnya adalah al-imsaku anil akli wa syurbi, menahan diri dari makan dan minum. Secara syariat zahir iya, yang kita tahan makan dan minum. Tapi sejatinya puasa itu punya nilai hakiki esensial, nilai-nilai yang esensial, yaitu apa? Bukan hanya menahan makan dan minum, tapi sesungguhnya perintah itu adalah kita disuruh menahan hawa nafsu. Karena makan dan minum juga timbulnya dari nafsu. Aturlah nafsu makan dan minummu, aturlah, kendalikanlah pola makan dan minummu, karena pola makan dan minummu akan ditentukan oleh berapa besar nafsu makan dan minummu. Ramadan mengajarkan kita untuk mengatur bukan hanya pola makan dan minum secara zahir, tapi secara aspek batinnya, mengatur nafsu kita. Maka kemudian apa yang kita dapatkan manfaat dari Ramadan atau pelajaran dari Ramadan atau fadilah dari Ramadan? Mari kita lihat. Ketika pagi hari kita punya kebiasaan sebelum Ramadan mungkin kita minum kopi atau mengambil sarapan dan seterusnya. Mari kita lihat, andaikan pagi hari di bulan suci Ramadan ada segelas kopi di atas meja kita, ada sepiring makanan di atas meja kita, dan kita tahu kita sedang puasa, bisakah, bolehkah kita makan? Tentu tidak. Lantas kita bertanya, kenapa tidak dimakan? Bukankah itu makanan kita? Bukankah itu halal? Kenapa nggak boleh dimakan? Iya, karena ada aturan yang membolehkan makan dan tidak. Sekalipun makanan itu halal, kalau bukan hak kita, tentu tidak boleh kita makan. Maka pesan penting dari puasa adalah jangankan yang haram, yang halal saja engkau harus tahan, engkau harus atur. Jika halal saja belum jadi hakmu, jangan kau ambil. Bagaimana dengan yang haram? Tentu jauh untuk kau jauhi dan tidak boleh kau ambil atau kau langgar. Itulah pesan fadilah dari puasa tentang bagaimana cara mengatur makan. Yang kedua, dan faedah atau fadilah Ramadan yang kedua dari sisi batiniah.
Kalau tadi dari sisi lahiriah dilihat dari pola makan kita, sekarang dari sisi batiniah. Baik, ini terkait dengan bahasa Ramadan. Ramadan yarmidu Ramadan artinya membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa. Berarti apa? Fadilah Ramadan yang luar biasa ini adalah terlihat dari makna Ramadan itu sendiri, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan sejatinya orang sedang berproses untuk membakar dosa-dosanya di masa lampau. Itulah hikmah dari Ramadan. Oleh karena itu, kalau logika kita bertanya, apakah mungkin cukup hanya nggak makan dan tidak minum kemudian dosa kita dibakar? Tentu tidak. Tidak makan dan minum adalah syariatnya puasa, tapi hakikatnya puasa adalah membakar dosa. Sehingga kalau demikian, fadilah puasa adalah bagaimana kita meningkatkan amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan, agar di bulan ini kita mendapatkan atau memperoleh ampunan dari Allah sesuai dengan janji Allah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar, imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang lampau. Oleh karena itu, suatu ketika baginda Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah, man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu ab'adahu Allah faqul amin. Orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, lantas dia kok tidak diampuni dosanya di bulan itu, maka kata Jibril, dia akan dijauhkan oleh Allah dari Ramadan. Artinya dia di Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sehingga betul kata Rasulullah, beliau katakan, kam min saimin laisa min siyami laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak di antara kita yang berpuasa, tapi dia tak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Oleh karena itu, mari di kesempatan awal Ramadan ini kita tingkatkan keimanan kita, keyakinan kita, semangat kita untuk ibadah secara maksimal di bulan puasa atau di bulan suci Ramadan ini, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dengan satu harapan Allah turunkan ridhonya untuk kita, kemudian Allah persiapkan ampunan maghfirahnya untuk kita sebagaimana janji Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadana wa iyyakum wa rahmatullahi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.